ada satu kekhawatiran kalau kita itu banyak-banyak bermuamalah dengan orang kafir, yaitu timbul rasa cinta. Dan rasa cinta itu kalau sampai meranah ke agama bahaya banget. Kalau sampai suatu ketika, oh ternyata orang kafir itu bagus-bagus ya, walah ternyata orang kafir juga bagus, kenapa ya orang kafir kok masuk neraka kamu bagus kayak gitu, loh itu bahaya banget kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya merasakan sakit di organ pencernaan dan saya berobat kepada dokter Nasrani dan saya berobat kepadanya kira-kira sejak 2 bulan yang lalu. Karena saya sebelumnya tidak tahu dokter lainnya. Kemudian saya tahu ada dokter muslim yang lain. Apakah saya meninggalkan berobat ke dokter Nasrani ini dan pergi ke dokter muslim, atau saya melanjutkan berobat kepada dokter Nasrani, Ustaz? Jazakumullah ya. Akhil Yesus barakallahu fikum. Allah dan Rasulnya nggak pernah melarang kita bermuamalah dengan orang kafir, selagi muamalah itu tidak merusak agama kita. Rasulullah SAW punya tetangga orang Yahudi. Para sahabat itu berhidup damai, berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Kota Madinah zaman Rasulullah SAW itu adalah mirip-mirip negeri kita, negeri Bhinneka Tunggal Ika, kalau boleh saya istilahkan, karena etnis macam-macam. Di negeri mereka itu ada etnis penduduk pribumi asli Aus dan Khazraj, ada etnis Yahudi, ada etnis orang-orang Mekah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sisi agama ada Muslim, ada Yahudi, ada musyrik. Dari sisi adat, istiadat, budaya dan macam-macam jelas beda-beda antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Tapi mereka hidup berdampingan selagi tidak ada pelanggaran syariat. Salah satu di antara contohnya adalah bahwa pasar terbesar, pasar induk kota Madinah zaman itu ya, masih di awal-awal masa Islam Madinah, pasar induk Madinah itu adalah pasar di Bani Qainuqa. Dan Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang ada di kota Mekah, ada di kota Madinah. Jadi bermuamalah dengan orang kafir itu nggak terlarang. Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari orang kafir. Rasulullah punya tetangga orang kafir dan macam-macamnya. Itu pertama. Dengan satu catatan, muamalah itu tidak sampai memadorotkan agama kita. Tidak sampai memadorotkan agama kita. Dan penjabaran itu panjang. Lah, salah satu di antara yang perlu dikerucutkan adalah pertanyaan antum tadi. Bahwa mengatakan 2 bulan yang lalu, sejak 2 bulan yang lalu berobat kepada dokter Nasrani. Dan sekarang karena 2 bulan yang lalu itu nggak ngerti kalau ada dokter muslim. Sekarang tahu kalau ada di sana dokter muslim. Apakah kita tetap berobat kepada dokter kafir itu? Ataukah pindah? Saya katakan, hukum asalnya boleh untuk dilanjutkan. Nggak ada kewajiban untuk pindah. Hukum asal. Kita bicara hukum asal ya. Hukum asalnya kalau jenengan mau lanjutkan bisnis, berobat dengan dokter kafir itu monggo. Karena ini pengobatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Bukan sampai buka aurat, bukan sampai ini jadi lawan jenis, itu bukan. Yang kita bahas tadi kan nggak lawan jenis, tapi dokter kafir itu aja. Berarti satu jenis, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Nah, kalau mau dilanjutkan nggak ada masalah. Karena ini murni urusan muamalah dunia. Yang perlu untuk dibahas tindak lanjut, yang perlu dibahas berikutnya adalah kalau harus pertanyaannya dilanjutkan, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Lanjut atau pindah? Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak lanjut Ustaz? Boleh, nggak ada masalah.
Dan nggak ada kewajiban untuk harus pindah. Tapi kalau pertanyaan dilanjutkan, mana lebih utama? Mana yang lebih utama? Lanjut ke dokter kafir tadi atau pindah ke dokter muslim? Jawabannya saya katakan, jika pindahnya itu memadorotkan, kan ada tuh beberapa penyakit itu yang harus analisisnya itu dari awal. Ini kalau pindah itu harus analisis baru. Harus ini baru dan macam-macamnya, sudah kadung 2 bulan, sudah kadung apa, harus analisis baru. Pindah itu akan memadorotkan antum sebagai orang yang sakit, maka lanjutkan, gak ada masalah. Lebih baik lanjutkan. Tapi kalau pindah itu tidak memadorotkan, dalam artian konsep yang sebelumnya itu bisa dilanjutkan oleh dokter yang lain. Oleh dokter yang lain. Kemudian dokter yang lain itu kafaah ilmiahnya, kemampuan kedokterannya, analisis kedokterannya itu selevel. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi level. Maka anjuran saya pindah. Kenapa? Karena bagaimanapun juga bermuamalah dengan orang muslim lebih selamat dari sisi agama kita. Ingat ya teman saya, bagaimanapun juga bermuamalah dengan orang muslim itu lebih bagus dibandingkan bermuamalah dengan orang kafir. Pertama, kita akan membantu saudara kita yang muslim dalam bermuamalah. Yang kedua, lebih aman dari sisi agama. Dalam artian kalau misalkan akan menggunakan obat yang kita nggak pernah tahu loh, obat itu dari bahan najis atau enggak, dari bahan khamar atau enggak, dari bahan haram atau enggak. Oh, kita hanya pasien. Kalau itu non muslim kita nggak pernah tahu. Bisa jadi begitu, dan kita nggak pernah tahu yang lebih aman adalah dengan orang muslim. Yang ketiga, lebih parah. Ada satu kekhawatiran kalau kita itu banyak-banyak bermuamalah dengan orang kafir, yaitu timbul rasa cinta. Dan rasa cinta itu kalau sampai meranah ke agama bahaya banget. Kalau sampai suatu ketika, oh ternyata orang kafir itu bagus-bagus ya, walah ternyata orang kafir juga bagus, kenapa ya orang kafir kok masuk neraka, mau bagus kayak gitu. Loh, itu bahaya banget kalau begitu. Gara-gara kita sering berinteraksi dengan orang-orang yang kafir. Dan Anda sering menemukan gaya berpikir semacam itu. Kenapa ya orang kafir kok masuk neraka, padahal mereka itu loh, saya bagus loh, aku loh punya tetangga orang kafir bagus banget, lebih bagus daripada tetanggaku yang muslim. Ya, hal-hal yang semacam itu akan meranah yang nggak diinginkan. Makanya kalau kemudian pindahnya jenengan itu nggak bermasalah, kemudian apa ya, kemampuan kedokteran dokter muslim itu selevel, anjuran saya pindah. Tapi kalau ternyata enggak, dalam arti yang ini dokter senior, kemudian yang ini dokter masih apa ya, ngawali gitu ya, masih ngawali, dan analisisnya itu jauh, itu masuk dalam kelompok yang pertama tadi, memudaratkan. Maka lanjutkan, tapi hati-hati, pegang, jangan sampai pengobatan kita kepada dokter yang kafir itu meranah, merasuki tentang agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, monggo diteruskan. Gambaran penjabaran saya tadi hanya pada titik mana yang lebih utama, lanjut atau pindah, itu aja. Tapi kalau melanjutkan monggo, gak ada masalah, asalkan tidak memudaratkan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah,